maupun yang online service dimanapun Anda berada. Kita percaya hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Boleh kita berdiri bersama-sama. Boleh langsung tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan. Gila semua. Kuatkan dan teguh.
Boleh kita angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau arahkan hati kita untuk sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama dengan iman. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah Tuhan, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. We love your presence, Jesus. Kami percaya Kau ada di tempat ini bagi kami, Tuhan. For you, Jesus. Pagi hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. You are what we need. Engkau yang kami perlu, Tuhan. Melalui setiap apapun yang kami hadapi, yang kami jalani di hari-hari kami, di hari-hari ini. You are
what we need. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Dia ada di tengah-tengah kita, saat Dia mau bekerja dalam kehidupan kita, boleh saya ajak pagi hari ini kita respon nih keberadaan Tuhan. Boleh kita tadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. We treasure you, Jesus. We treasure your presence. Thank you, Jesus. Ooh. There's no one like you, Jesus. We love, we love, we love you. We love, we love, we love you. Nobody like our God. No one like you, Jesus. Kami cinta hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu setia, selalu ada. Panggil dia. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Sebab Kau Bapakku, Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Yes, Kau. Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun, lebih dari apapun. Hadir-Mu menentukanku. Angkat tangan kita, katakan. Bapa, ku percaya padamu. Aku pijit matamu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaramu. Engkau turut bekerja, ku percaya Bapa, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaramu. Engkau turut bekerja, ku percaya dalam segala perkaraku.
lagi beritahu diri kita dalam segala perkaraku Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Percaya padamu. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi, kita dicintai dan dijaga seperti biji matanya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia ada bersama kita. Come on, let's connect with our Heavenly Father today. Oh Jesus, Jesus. Percaya padamu. To trust in you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, we love you, we love you, we love you, Jesus. Syukur ingatkan kami Tuhan pagi hari ini. Through anything, through whatever. Dalam segala apapun yang sedang kami jalani, apapun yang kami hadapi Tuhan. Cinta-Mu tersedia buat kami. Anugerah-Mu tersedia buat kami. Kekuatan-Mu ada buat kami. Hikmat-Mu Tuhan ada buat kami. Engkau sendiri Tuhan ada buat kami, menuntun kami, memegang tangan kami Tuhan. Untuk semua keputusan yang harus kami ambil, atau semua keadaan yang harus kami hadapi Tuhan, You are with us. Dan biar itu jadi kekuatan kami, biar itu jadi damai buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat dirimu. Terima kasih buat siapa Engkau Tuhan buat hidup kami.
Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh buka mata kita sejenak pagi hari ini. Bicara tentang Tuhan itu Bapa yang mengasihi, Dia Bapa yang peduli. Hari ini ada sebuah keluarga yang kita rayakan juga bersama-sama. Mereka adalah Anton dan Ica. Ica itu yang main keyboard ini. Mereka menyerahkan anak mereka kepada Tuhan, baby Chelsea. Boleh kita kasih tepuk tangan buat mereka as a support as they make their way. Tolong disupport ya kak, kakaknya. Oke. Saya nggak tahu Anda tahu atau enggak, cuman mereka berdua ini, Anton dan Ica ini, mereka pilar gereja ini. Serius Bapak Ibu Saudara sekalian. So, Anda sih kelihatan ya, Ica dia main keyboard di many Sundays dan juga terlibat di banyak project Sound of Praise dan juga hal-hal yang lain. Anton ini dia Anda nggak pernah lihat, tapi ini semua bisa terjadi karena dia. Anda yang ibadah online, Anda bisa ibadah online itu karena orang ini. Hatinya lebih gede dari badannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. They're special, they're just special. Dan hari ini kita merayakan baby Chelsea yang sekarang berarti berapa? 4 bulan. 4 bulan. Dia travel size dari bapaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. You are so cute, Chelsea. Oh, digandeng, makasih. Dan Anton Ica, baby Chelsea, she is a promise from God. Dia anak perjanjian dari Tuhan. Chelsea, you have God's favor on you. Yes. You agree? Yeah? You know that, huh? Iya, Chelsea tahu. Chelsea, you are so loved. Dan kamu dicintai oleh kita semua, tapi kamu dicintai oleh Bapa yang di sorga. I hope you know that. Okay. Chelsea, you are blessed. You are blessed in your coming. You are blessed in your going. You are blessed in whatever you do. Boleh kita arahkan tangan kita ke arah keluarga ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, kami tahu mata Tuhan selalu ada atas keluarga ini. Atas Anton dan Ica. Terima kasih buat pribadi-pribadi yang spesial yang Tuhan tempatkan untuk gereja ini. Terima kasih untuk pilar gereja yang luar biasa yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hati seluas samudera yang Tuhan karuniakan kepada Anton dan Ica. Untuk Tuhan, untuk gerejamu, untuk jemaatmu, untuk jiwa-jiwa. Terima kasih untuk waktu yang selalu mereka adakan buat Tuhan, buat gereja Tuhan. Terima kasih untuk usaha, untuk semua yang sudah mereka lakukan. Untuk Tuhan, untuk gereja, untuk jemaatmu Tuhan. Dan kami tahu your eyes are constantly at them. Engkau selalu memandang mereka dan Engkau tersenyum atas hidup mereka. So hari ini Tuhan kami memperkatakan berkat pertama-tama buat Anton dan Ica. Ya Tuhan, Engkau mengarahkan terus tangan-Mu atas mereka. Engkau memberkati mereka secara pekerjaan mereka Tuhan. Secara financial mereka, secara materi Tuhan curahkan. Ya Tuhan, Engkau mencukupkan semua yang mereka butuhkan, bahkan berlebih supaya mereka boleh terus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Berkati semua buah tangan mereka Tuhan. Apapun yang mereka usahakan dibuat oleh Tuhan bukan hanya berhasil, tapi berjaya di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus memberkati hati mereka. Terima kasih untuk hati yang luas dan kami percaya Tuhan di hari-hari yang akan datang. Oh Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui setiap kehidupan mereka.
Supaya semakin banyak orang boleh diberkati, semakin banyak orang boleh terus dijamah ya Tuhan oleh apa yang mereka lakukan. Di depan layar, di belakang layar, semua yang mereka kerjakan Tuhan diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam segala aspek kehidupan yang lain, dalam pernikahan Anton dan Ica ya Tuhan, mencurahkan terus kasih dan romantisme atas kehidupan mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh terus menjadi inspirasi untuk banyak orang yang lain. Kami juga memberkati baby Chelsea hari ini, menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kalau sesuai janji Tuhan, she is a promise from God. Dia anak perjanjian yang Tuhan kirimkan untuk keluarga ini, membawa sukacita, membawa kedamaian untuk orang-orang di sekitarnya. Aku memberkati baby Chelsea Tuhan hari ini, perkembangan dan pertumbuhannya diberkati oleh Tuhan, bertumbuh dengan sempurna, perkembangannya akan excellent, bahkan unggul melebihi anak-anak yang lain ya Tuhan. Dia akan terus bertumbuh secara fisik, dia diberkati, secara mental, kejiwaan dia akan terus diberkati, secara rohani pun dia akan terus mengenal Yesus sebagai Bapa dan Juru Selamat dan Tuhan yang selalu dekat untuk dia. Dia mengerti bahwa dia dicintai bukan hanya oleh kami dan orang-orang di sekitarnya, tapi oleh Bapa di sorga, oleh pribadi kasih itu sendiri. Berkati Chelsea, dia akan tumbuh menjadi anak yang cantik, anak yang pandai, anak yang berdampak dan influential. Dan dimanapun dia berada, dia akan terus memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan untuk kami semua yang ada di tempat ini pagi hari ini, dan lewat apapun yang kami sedang hadapi, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Yakinkan kami, Engkau menjadi kekuatan, Engkau menjadi perisai, Engkau menjadi perlindungan, dan Engkaulah damai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biar pagi hari ini Tuhan sendiri berbicara buat kami, menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan, membentuk kami terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kami percaya kemuliaan Tuhan disinarkan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Boleh sama-sama teriakan. Alright, sebelum kita duduk boleh kita kasih tos kepada orang depan, belakang, kanan, kiri, serong-serong di sekitar kita. Give them a big smile. Oke, silakan duduk kembali dan kita akan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Di komsel, diajak pelayanan, aduh nggak dulu deh. Atau ayo kamu jadi tim inti ya, aduh tapi aku nggak tahu harus ngapain. Apalagi ini, habis gini kayaknya kamu yang jadi back aja. Enggak, no. Well, seringkali itu terjadi atau mungkin pernah terjadi sama kita semua. Nah, Alpha Omega Church sih pengen ngajak kita untuk yuk kita selalu naik level, tapi tentunya kita dibekali dong. Nah, kita akan mengadakan yang namanya Cell Group Live dan Cell Group Facilitator yang hanya akan masing-masing satu pertemuan saja yang akan kita lakukan di tanggal 6 dan tanggal 13 Oktober 2023. So, masing-masing hanya satu pertemuan, yuk kita ikut sama-sama, kita dibekali bareng-bareng, terutama untuk Anda yang nih tadi udah diajak-ajakin pelayanan, ditawarin jadi tim inti atau digadang-gadang jadi pemimpin kelompok sel, tapi kita takut, kita juga nggak tahu what to expect, nggak tahu harus ngapain. Nah, di kelas ini Anda akan dijelaskan apa yang akan terjadi dan saya sangat excited bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan kita semua. Dan saya yakin banget Anda akan berjalan dan mengalami journey yang luar biasa banget bersama dengan Tuhan. It will be very, very personal dan saya yakin ini bisa dimulai dari 2 pertemuan yang akan sangat mengubahkan kehidupan kita. Catat tanggalnya, sign yourself up and be blessed. Hai semuanya, kepemimpinan adalah sebuah karunia yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya
karunia Tuhan ini di area kepemimpinan adalah sesuatu hal yang kita perlukan. Baik itu memimpin diri sendiri, pribadi kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, termasuk di area pelayanan kita. Alpha Omega Church memfasilitasi kita semua untuk ada sebuah kelas namanya Leading Life. Nah, dari kelas Leading Life ini kita berdoa semua kita bisa diperlengkapi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan Tuhan, yang kita bisa memimpin orang lain dengan cara yang lebih baik dan cara yang lebih sehat. Oleh sebab itu adalah dalam kelas Leading Life bagi semua pemimpin yang ada di gereja ini, bagi Anda jemaat yang ingin upgrade dalam area kepemimpinan saudara, menghadapi tantangan dan masalah yang akan ada di depan kita semua. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua, Anda semua untuk ada di kelas Leading Life yang akan diadakan di bulan Oktober. Ini akan menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Be there, be blessed, and God bless you. Hey, give it back! Give it back to me! Give me back! Guys, apa? Tahu nggak si Ganda? Kenapa? Punya cewek lagi kan? Mosok. Iya pak, Kemarin itu ada loh, dia tuh gandeng-gandeng cewek. ini beda lagi. Aduh, kalian ini gimana sih? Ini apa tuh kantor pakai gelang-gelang kayak gini? Ini juga stiker-stiker apa itu kayak gitu, ha? Kerjaan gak ada yang beres, deadline otak itu dipakai kalau kerja. Kamu gak usah ketawa-tawa. Kamu juga kerjanya benar. Siapa nih di antara Anda yang suka melakukan hal-hal seperti ini? Sadar gak sih, hal-hal seperti ini seringkali kita biasain kayak, alah sekali-sekali aja. Alah kan buat kebaikan sih. Tapi yang nggak kita sadari, dosa-dosa kecil seperti ini nih yang biasa menjadi kebiasaan dalam hidup kita loh. Lalu gimana sih kita seharusnya menyikapi hal-hal seperti ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Jangan lewatkan di bulan Oktober, Alpha Omega Church akan memasuki serial baru yaitu My Favorite Sin. Jangan lupa ajak kawan-kawan kita and see you there! Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Alpha Omega Church tidak memaksa siapapun untuk memberi. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan buat semua berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita menyiapkan persembahan kita sambil kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya anugerah-Mu besar bagi kita semua. Engkau telah memelihara kita semua hingga hari ini dan berkat-Mu luar biasa. Dan kami bersyukur kami boleh datang kepada Tuhan dengan membawa buah tangan kami sebagai rasa terima kasih, rasa hormat kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami sampaikan akan sangat berguna untuk visi dan misi Alpha Omega Church untuk menjembatani jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Senang hari ini saya dapat berjumpa dengan saudara-saudara semua. Setelah sekian banyak minggu saya tidak bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di luar pulau, di luar kota, ya. Dan oleh anugerah Tuhan membuat saya dapat kesehatan, kekuatan yang cukup, dan
kita dapat berjumpa lagi di hari ini. Ada beberapa gambar yang dapat saya sampaikan untuk saudara-saudara. Ini pertemuan waktu ada di Makassar. Saya pukul 3 pagi, tidur hanya 2 jam, lalu saya mesti siap-siap berangkat ke bandara untuk acara ini di pagi hari pukul 9:30 di sana. Dan saya senang bertemu dengan pendeta-pendeta di kota Makassar, ya, dan pelayan-pelayan Tuhan untuk memotivasi mereka semua, dan mereka sangat bersemangat, bergairah untuk memikirkan bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan yang ada, ya. Puji Tuhan. Dan kemudian saya melanjutkan di hari Minggunya untuk ibadah 2 kali di sana, di gereja di Jalan Sungai Limboto. Dan Tuhan memberkati tempat itu, ya, di mana beberapa tahun yang lalu kita membantu mereka untuk membangun gereja itu, sampai akhirnya sekarang sudah bisa jadi dan menjadi berkat dan banyak jiwa terkumpul di sana, ya. Puji nama Tuhan. Dan kemudian hari Selasa di pagi hari juga saya mesti menyampaikan firman Tuhan di antara hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus dari Gereja Bethel Tabernakel seluruh Indonesia yang berkumpul di Makassar. Ya, dalam pertemuan itu saya senang bisa mengajak mereka untuk memikirkan bagaimana kita peduli dengan sesama dan memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Ya, ini pengurus-pengurus dari Medan sampai Jayapura, mereka berkumpul di sana. Puji nama Tuhan. Dan hari Kamis selesai, lalu saya bersama dengan Pastor Elisa, kita pergi ke Jakarta untuk pelayanan di Jakarta. Ya, dan sesudah Jakarta lalu saya mesti ke Lumajang dan kemudian Palangkaraya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan baik bagi kita semua. Saya percaya di masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan tetap memberi kita semangat dan gairah untuk terus bergerak buat kerajaan sorga. Puji Tuhan. Di beberapa minggu ini kita telah membahas bersama tentang bilioner. Dan melalui serial ini kita telah membahas tentang mendapat, mengelola, dan menggunakan keuangan dengan bijak. Di AOC kita tidak happy, orang hanya mengerti memberi tetapi tidak mengerti mengelola dengan baik. Ya, atau tidak mengerti menggunakan dengan baik. Ataupun tidak mengerti mendapatkan dengan baik. Jadi gereja ingin memikirkan bagaimana kita menghidupi kehidupan keuangan kita dengan keseimbangan mendapat, mengelola, dan menggunakan. Saya senang dengan orang-orang yang suka memberi, berkorban. Tapi saya juga sedih kalau mereka tidak ngopeni keluarganya dengan baik. Ada seorang yang, wah dia generous, ya, loman. Tetapi begitu, pakai mobil itu amit-amit dibandingkan dengan sebetulnya yang dia mampu. Lalu saya cerita sama dia, mestinya itu begini loh, gitu ya. Saya cerita, kalau kamu pakai mobil ini kamu akan lebih nyaman dan tidak mahal, gitu. Terus dia pikir-pikir, aku coba. Dia cari, dia dapat, lalu dia bilang, wah memang ini bukan masalah mewah, tapi masalah nyaman. Nah itu. Lalu begitu, saya bilang sama anaknya waktu pergi sama saya, kamu belikan mamamu pakaian. Oh saya enggak bawa uang, gampang, nanti aku yang bayar. Tapi bilang ini kamu yang kasih buat mamamu. Sebab saya pikir gini, ini orang
Bukan tidak punya, punya banget gitu. Tapi istrinya pakai baju kayak baju suster. Maksudnya itu kayak kantongan terigu dilobangi atasnya dan tangan kanan kiri gitu saudara. Kenceng gitu aja gitu. Wah, saya lihat ini tidak boleh seperti ini. Ya, setelah diajarin begitu lalu dia mengerti. Ya, istrinya mulai pakai ini itu sedikit ya supaya kelihatan baik. Kita harus seimbang, mendapat, mengelola, menggunakan. Seimbang itu artinya bukan makso, tidak ada dipaksakan supaya ada, itu salah juga gitu. Seimbang itu artinya kita mesti mengerti, mendapat, mengelola dan menggunakan. Dan kita sudah belajar tentang itu ya dari beberapa tahun yang lalu dan sampai minggu-minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita juga telah mempelajari tentang memberi, ya, memberi tentang persepuluhan, ya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, nah kita percaya salah satu kebutuhan dasar manusia itu memang makan, minum, tinggal, dan pakai. Betul bukan? Ini namanya sandang, pangan, papan. Ya, jadi kita memang membutuhkan itu dalam kehidupan kita. It's not a surprise. Kalau keuangan adalah kebutuhan banyak orang. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang membutuhkan campur tangan Tuhan dalam masalah keuangan. Hari-hari ini bukan hal yang gampang. Sampai videonya Ibu Sri Mulyani jadi ketawaan banyak orang. Katanya target pajak tidak masuk sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang lain bilang, ya karena nanti pegawai-pegawainya tidak bisa naik Rubicon, katanya gitu. Ya, tapi memang begitu saudara-saudara. Yang lain dia mengalami. Katanya biasanya itu 2 minggu, 3 minggu udah dibayar. Sekarang sudah 3 bulan, 4 bulan masih diam aja gitu. Biasanya 3 bulan sudah dibayar, sekarang udah 1 tahun. Ditagih masih diam aja. Nah, saudara-saudara, lalu kira-kira apa yang akan kita lakukan menghadapi itu semua? Tentu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan. Biarlah Tuhan ikut campur dalam hal keuangan kita. Tolonglah kami. Betul bukan? Atau mungkin kita bilang, janganlah, jangan ngerepoti Tuhan, enggak usahlah. Ini urusan gampang gitu. Paling-paling cuma sekian miliar, hilang enggak apa-apa lah. Kira-kira begitu, saudaraku? Saya kira semua kita akan berdoa dan kita akan mohon pertolongan Tuhan. Betul bukan? Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, Alkitab membahas banyak sekali cerita tentang Tuhan menyediakan makanan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi untuk manusia. Kita bisa melihatnya dari sejak awal Taman Eden. Tuhan itu luar biasa, dia menciptakan semuanya lengkap dan selesai. Baru dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Jadi Tuhan tidak bermaksud mengadakan kita untuk menelantarkan kita. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan hidup tidak berkekurangan. Ini yang kita mesti mensyukuri. Kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, waduh kalau anakku banyak bagaimana cara kasih makannya gitu. Tuh, kalau Tuhan kasih, dia juga akan memberi kita pemeliharaan. Sehingga kita mengerti mencukupkan mereka. Itu memang tantangan. Sebetulnya bukan kasih makannya yang sulit. Tapi bagaimana kita handle, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita menumbuhkan imannya. Ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, sehingga di Taman Eden Adam dan Hawa tidak kekurangan.
Mungkin ada yang bertanya, lah kalau sekarang sampai ada orang yang kekurangan bagaimana? Saudara-saudara sekalian, kita mesti tahu Alkitab mengatakan kamu harus berpeluh. Baru kamu bisa makan sepotong, sesuap untuk dirimu. Dan ini semua terjadi karena dosa. Ya, sehingga manusia terusir dari Taman Eden dan manusia harus bekerja keras. Tapi saya percaya juga orang yang rajin mereka akan menemukan jalannya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, di zaman Abraham, di zaman Abraham Tuhan juga menunjukkan mujizatnya. Abraham ini sebagai seorang perantau yang dipanggil keluar dari kampungnya untuk pergi berjalan menurut tuntunan Tuhan. Ini barang kehidupan pengalaman yang tidak gampang. Ya, tetapi apa yang terjadi sebagai perantau? Dia tidak bisa bawa banyak bekal. Sampai di satu tempat, dia menumpang di sana, dia bekerja di sana, dan Alkitab mencatat negeri itu tidak cukup menampung kekayaan Abraham. Luar biasa, ya, saudara-saudara. Jadi kita semua perlu melihat Tuhan itu bisa mensuplai kita dengan cara-caranya Tuhan. Saya masuk ke satu tempat usaha, saya lihat ada karya patung orang tua, terus saya baca, dia bikin kata-kata orang tuanya, papanya di situ, dan bagus sekali. Ya, saudara-saudara, orang ini tadinya dia itu adalah masuk dalam keluarga besarnya dari Lim Shulong, ya BCA. Lalu di situ dia diberitahu, kamu jadi mantu kita, tapi ingat kamu tidak dapat pekerjaan dari sini. Kamu tidak bisa dapat kekayaan dari sini, tapi kamu harus kerja sendiri untuk memberi nama baik buat keluarga besar kita. Dalam hatinya dia ngomong apa? Akan aku balap kamu. Ya, saudara-saudara. Dan benar, sekarang dia muncul sebagai orang yang luar biasa. Dan di situ saya lihat dan saya membaca tulisan dia untuk kenang-kenangan buat papanya yang mendidik dia. Dan dia berkata, terima kasih buat iman yang sudah ditanamkan di hatiku. Sehingga aku bisa jalan menurut jalan Tuhan, dan hari ini aku diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini yang dialami oleh Abraham. Ya, puji nama Tuhan. Lihat di zaman Ishak. Di zaman Ishak itu dia mengalami kekeringan panjang. Masa kelaparan. Tetapi Alkitab mencatat Kejadian 26, dia mengatakan ketika Ishak menabur, dia mendapat 100 kali ganda. Dan ayat itu mengatakan, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang ini menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk menjadikan kita kaya. Tuhan tidak ada benci dengan orang kaya. Tuhan Yesus diiringi oleh wanita-wanita kaya, perempuan-perempuan kaya dalam pelayanannya. Jadi tidak ada, ya, saudara-saudara sekalian. Memang ada ayat mengatakan celakalah orang kaya karena mereka berharap pada kekayaannya dan mengabaikan Tuhan. Lihat yang ketiga, zaman Yakub. Yakub ini seorang yang pergi hanya dengan sebatang tongkat. Nekat dia. Disuruh oleh orang tuanya pergi. Dan dia pergi dengan sebatang tongkat. Setelah lewat sekian 20 tahun kurang lebih, dia kembali ke kampungnya dan dia berdoa di sana dan dia berkata, terima kasih Tuhan. Aku pergi hanya dengan sebatang tongkat,
sekarang aku kembali dengan 2 pasukan besar. Puji Tuhan. Ini yang dibuat oleh Tuhan untuk Abraham, Ishak, Yakub. Saudara-saudara, dan kalau kita adalah orang-orang yang memiliki janji-janji Bapak Abraham, kita pun akan mengalami janji-janji berkat ini juga. Ya. Orang Israel dipelihara oleh Tuhan di padang gurun dalam perjalanannya. Tuhan kasih mereka makan, tapi dengan catatan, pagi-pagi sebelum matahari terbit, kamu mesti ambil mana yang turun seperti embun. Dan harus diambil pagi-pagi sebelum matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, dia meleleh dan kamu tidak dapat makan sepanjang hari. Nah, ini yang Tuhan atur. Bukan kebetulan hanya 1 musim, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 2 bulan, tapi 40 tahun. Ya, 1 masa hidup mereka dipelihara dengan cara seperti itu. Ketika mereka ingin makan daging di padang gurun, wah, Tuhan juga bisa adakan. Saudara tahu Tuhan kirim burung puyuh. Tahu burung puyuh? Seperti burung dara tapi kakinya lebih kecil, badannya lebih gemuk, ya. Gemek itu, ya. Kalau orang Surabaya bilang gemek itu. Ya, dia memang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Nah, Tuhan kirim sampai mereka makan sepuasnya. Mereka makan sepuasnya. Sampai bukan hanya makan sepuasnya, sampai makan sampai keluar dari hidungnya. Saudara bisa bayangkan itu makan cara bagaimana. Nah, ini yang dialami oleh orang Israel. Nah, lalu kita sampai datang ke zaman Yesus. Waktu Tuhan melihat orang-orang hadir dalam acara itu, mendengar Tuhan bercerita, berkhotbah sampai sore hari, mereka mau pulang, lalu Tuhan bilang, beri mereka makan. Wow. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita dengan kelaparan. Tapi Tuhan akan mencukupkan kita. Dan cerita itu mencatat 5.000 orang, lain perempuan, lain anak-anak, semua makan kenyang. Dan sisa masih 12 keranjang. Jadi Tuhan itu selalu bikin yang luar biasa untuk hal-hal seperti ini. Bukan hanya sekali. Ada sekali lagi dicatat, 4.000 orang makan sampai kenyang dan sisanya 7 bakul besar. Saudara-saudara, Tuhan juga bisa bikin buat murid-muridnya, dia kasih 2 perahu penuh ikan. Lain kali dengan ikan yang besar-besar. Dan itu dialami oleh mereka yang bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu Petrus dia diberitahu, kamu bayar pajak. Lalu Petrus mulai toleh, pegang-pegang jubahnya, duit nggak ada. Lalu Tuhan bilang, pergi kail. Di kail, buka mulutnya, dibuka, keluar duitnya. Nah, kita semua kalau bisa pergi mengail, dibuka, keluar duitnya, kita juga suka, saudara-saudara. Betul bukan? Nah ini lalu Tuhan bilang, bayarkan buat pajak. Lihat, saudara-saudara sekalian, Tuhan itu selalu peduli dengan kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani, ya secara keuangan, ya. Kita ikut Tuhan bukan hanya untuk berkat materi, tetapi kita juga jangan lupa bahwa Dia bisa melakukan mujizat untuk area keuangan kita. It's great miracle yang terjadi dalam hidup kita, yaitu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan aspek hidup kita yang lain, tetapi termasuk keuangan, Dia sangat peduli untuk kita semua. Nah, saya ingin kita melihat sebuah cerita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-24.
ayat 7 sampai yang ke-24. Cerita ini cerita tentang Elia yang dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Lalu di tepi sungai Kerit itu Tuhan kirim burung gagak buat kirim roti dan daging untuk Elia hidup di tepi sungai Kerit. Ya walaupun di tepi sungai Kerit tapi makan steak terus, wagyu lagi, ya saikoro, waduh lumayan lah. Tapi dari mulut burung gagak. Khawatirnya dagingnya itu lumer karena daging mayat. Bahaya juga ya, saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak pernah bikin susah Nabi Elia, betul bukan? Ya. Nah, Tuhan pelihara dia di sana sampai air sungai Kerit kering. Akhirnya Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Dia pergi ke Sarfat, ini daerah Punisia. Kalau sekarang itu adalah Libanon, ya. Dan di situ Tuhan sudah menyiapkan seorang janda untuk bertemu dengan dia untuk memelihara hidupnya di masa kekeringan itu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kota itu semuanya mengalami kekeringan dan ini sudah terjadi 2 tahun dan bahkan lebih, tidak ada hujan sama sekali. Seperti hari-hari ini kita mengalami panasnya begitu luar biasa dan tidak ada hujan. Dan kita melihat di mana-mana yang di daerah-daerah mulai mengalami kekeringan, sampai presiden kita juga mengingatkan hati-hati, waspada ya dengan pangan. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang terjadi di Sarfat. Semua daerah dekat Sarfat sudah kering. Kemudian ini nabi diberitahu oleh Tuhan. Kamu sungai Kerit sudah kering, sekarang kamu pergi ke Sarfat. Waduh. Buat Elia untuk berjalan memenuhi perintah Tuhan tidak ada keberatan. Tetapi di masa kekeringan, jalan dari sungai Kerit pergi ke Sarfat, ini sebetulnya keberatan. Di musim yang begitu panas, dia mesti jalan pergi ke kota yang lain. Saudara-saudara sekalian, nah, tapi ini juga adalah hasil dari Elia, dia berdoa kepada Tuhan memberitahu supaya Tuhan berhenti tidak kasih hujan 3 tahun. Dan benar waktu itu terjadi, tidak ada hujan selama 3 tahun lebih. Jadi saudara-saudara sekalian, walaupun Elia dia menyampaikan nubuat dan itu terjadi ya di wilayah Israel sana, tetap dia juga mengalami kesukaran-kesukaran karena masa kekeringan itu. Nah, dia pergi ke Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda. Di mulut kota itu, janda ini sedang mengumpulkan kayu-kayu kering untuk bakar di rumahnya, tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit untuk bikin roti. Lalu mereka tunggu mati di satu tempat. Tapi ketika dia berjalan, tahu-tahu di belakangnya ada suara memanggil. Coba ambilkan aku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Perempuan ini kaget juga dengar suara itu. Tapi dia tahu, dia noleh, dia lihat, waduh, ada seorang yang kelihatannya sudah begitu sekarat, kekeringan, kehausan, dia minta air. Dia baru mau ambilkan air buat orang ini, tahu-tahu orang itu mengatakan, coba ambilkan bagiku sepotong roti.
Roti bundar kecil saja. Waduh, dia pikir ini apa-apaan. Aku sendiri tidak punya. Aku bukan orangnya yang mestinya kamu mintain seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi membantu dan merawat orang asing merupakan sifat umum yang dimiliki oleh rakyat di kota Sarfat. Ya. Bagi janda ini dia tidak punya makanan, dia hanya tahu persediaannya sedikit terbatas untuk anaknya dan dirinya dan kemudian selesai. Tetapi apa yang dia katakan kepada Nabi, kepada Elia, dia memberitahu, aku ini sebetulnya tidak punya roti, aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak di rumahku. Aku ambil kayu untuk bikin, lalu aku makan dan anakku, kita tunggu mati sesudah itu karena sudah habis. Ini tepung dan minyak terakhir. Nah, saudara-saudara, tetapi kemudian Elia dia memberitahu kata-kata ini. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Kita ucapkan sama-sama. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudara, Elia dia tidak hanya meminta seperti itu, tetapi kemudian dia memotivasi perempuan ini. Apa yang dia sampaikan? Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dan ini yang diucapkan oleh Elia bagi perempuan Sarfat itu. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Mungkin bagi perempuan Sarfat ini, kata-kata ini yang disertai dengan kata-kata Tuhan, ini mungkin yang pertama kali dia dengar. Sebab dia bukan orang Israel. Ya. Tetapi Nabi dia berpesan, dia memberitahu pesan ini. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang seperti firman Tuhan. Lalu saat itu dia mulai dengar, oh ada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan betul, itu semua dilakukan. Dia bikin tepung, dia pakai minyaknya dengan suara yang dia simpan di otaknya, di hatinya. Tepung, minyak tidak akan kurang, tidak akan habis. Tiap kali dia ambil lagi paginya masih ada. Dan dia ingat tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang. Dia bikin lagi, ada lagi, dan dia bikin lagi dan ada lagi. Haleluya. Sampai di satu saat anaknya sakit, anaknya janda ini sakit. Bukan hanya sakit sampai mati. Lalu dia berkata kepada Elia, wah kamu ini datang bikin celaka kita. Mungkin dengan kamu datang ini mengingatkan kesalahan-kesalahanku sampai anakku sekarang mati. Dia merasa sebagai orang yang tidak bertuhan, sebagai orang yang melakukan banyak kesalahan. Sekarang ini kesalahan menimpa diriku sehingga anakku mati. Dan saudara-saudara, Nabi berkata, berikan kepadaku. Dan dia ambil anak itu dan dia bawa naik ke kamar lotengnya. Dan di situ dia berdoa sampai anak ini
bangkit, Tuhan mengembalikan nyawanya, lalu dia serahkan kepada ibunya. Lalu apa yang dicatat oleh Alkitab, ayat yang ke-24, ya, saudara-saudara, ayat ini mengatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi satu kali dia mendengar pesan dari Elia, dia tangkap, dia punya pengalaman, dan dia tidak melupakan itu. Dia menghadapi masalah lagi, anaknya mati, dia masih diingatkan ada firman Tuhan. Sekarang setelah anaknya dibangkitkan, lalu dia berkata, sekarang aku tahu engkau ini abdi Allah. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sekarang dia mulai kenal firman Tuhan. Firman yang benar. Haleluya. Di dalam Worship and Words, kita telah membahas betapa pentingnya firman Tuhan buat kita semua. Jangan sampai hati kita kosong dari firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak menangkap dan menyimpan firman Tuhan di hati kita. Jangan sampai mindset kita dibentuk oleh dunia sekeliling kita tanpa firman Tuhan. Kalau sampai mindset kita, pengertian kita tidak didasari oleh firman Tuhan, kita akan menghadapi kekeringan, kita akan menghadapi kesusahan, dan kita tidak punya pegangan yang baik dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan itu mengingatkan, dari firman Tuhan ada pengetahuan dan kepandaian. Dari firman Tuhan, dia akan memberi kita hikmat. Sangat penting sekali. Saudara-saudara, perempuan ini dia bisa mengajukan alasan-alasan. Tetapi ketika dia mendengar pesan Nabi, Nabi bilang buatlah ini, buatlah itu, tapi kemudian dilanjutkan oleh Elia. Seperti firman Tuhan, lalu dia kaget. Oh, ada firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, ini boleh dicoba, kita pegang. Dan betul dia memegang dan dia mengalami mujizat. Nah, saudara-saudara, yang pertama, Tuhan bisa buka jalan meskipun tidak ada jalan. Coba kita ucapkan sama-sama, Tuhan bisa buka jalan meskipun tidak ada jalan. God can make a way, even though seems like there is no way. Haleluya. Saudara-saudara, kekeringan di tanah Israel ini makin menghebat. Sungai Kerit itu menjadi kering. Saudara perhatikan, Tuhan suruh Elia pergi ke Sungai Kerit. Tentu Tuhan pilihkan tempat yang paling aman. Pergilah ke Kerit. Mungkin tidak banyak orang bisa milih pergi ke Kerit. Tetapi Tuhan suruh Elia pergi ke Kerit. Dan di situ Tuhan pelihara dia. Tapi ini pun bisa menjadi kering. Ya. Padahal di situ Nabi Elia sudah tinggal untuk beberapa waktu, cukup panjang. Mungkin kita akan berpikir begini, saudara-saudara. Kan lebih baik Tuhan bikin air lagi di Sungai Kerit, Elia tidak usah pindah kemana-mana. Itu kan lebih bagus. Ya, kita juga ingin seperti itu. Kalau misalnya kita mengalami kesulitan, kita akan bilang sama Tuhan, jangan aku disuruh pergi kemana-mana, aku lebih baik di sini aja, tapi Tuhan kasih aku air dong. Gitu. Saudara-saudara, ini yang dialami oleh Nabi Elia. Dia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat. Perhatikan ya, saudara-saudara ya. Dia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat karena Tuhan punya tujuan. Ya, Tuhan punya maksud, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk seorang janda di sana yang sedang dalam kesukaran. Jadi kita tahu
maksud dan kehendak Tuhan itu memang melebihi pikiran kita. Ya, maksud dan kehendak Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan. Melampaui. Ya, kita pikir untuk diri kita sendiri, tapi sebetulnya Tuhan ingin di tengah-tengah kita sulit, kita pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Yang kedua, Tuhan bisa buka jalan meskipun kita salah jalan. Seringkali kalau kita sudah mengalami salah jalan, terus kita bilang, ya sudah, istilah lainnya itu kalau lebih berat namanya kualat itu loh. Atau yang lebih halus itu katanya tabur tuai. Karena kamu naburnya begitu, kamu nuainya begini, begitu. Tapi kadang-kadang ada juga kita menuai yang kita tidak tabur, saudara-saudara. Iya toh, kita sudah jalan baik-baik, mobil, tahu-tahu kita ditubruk orang dari belakang, gubrak gitu. Loh, ini aku tadi nabur apa ya gitu. Lampuku nyala, iya toh, aku yang tidak ngerem, tahu-tahu dari belakang nubruk, jubrak gitu. Ternyata orang di belakang katanya, aku lagi ngetes mobilmu kuat atau tidak. Nah, kita susah. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan bisa buka jalan meskipun kita salah jalan sekalipun. Coba kita ucapkan sama-sama. Tuhan bisa buka jalan meskipun kita salah jalan. Seringkali enggak kita salah jalan. Sudah ikut GPS pun masih salah jalan. Loh, ini mestinya menggok kanan, aku kok menggok kiri. Waduh, gitu salah. Saya mau pergi ke Grand Haven, ini di situ itu mancing itu. Itu mestinya belok kiri, saya belok kanan. Aduh, muter aku. Ya, muter jauh sekali gitu, muter balik lagi gitu, setengah jam. Salah jalan. Saudara-saudara sekalian, wanita ini mungkin whatever reason, dia itu tidak mengenal Tuhan dan Tuhan masih bisa melakukan mujizat untuk hidupnya. Karena dia menerima nabi Tuhan. Nah, saudara-saudara. Jadi kita perhatikan ini. Mungkin kita merasa aku sudah banyak kesalahan, banyak dosaku, kekeliruanku, ya, langkahku keliru, ya, keputusanku salah. Tapi kita mesti tahu Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita semua. Dan dia masih bisa mengadakan mujizat untuk area-area keuangan kita. Ya, yang mungkin kita mengalami kesukaran di sana. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi jangan sampai kita berpikir Tuhan marah, Tuhan begitu jahat terhadap diri kita, sampai keuangan kita berantakan, bukan. Ya, haleluya. Kita juga jangan sampai terperangkap atau merasa terpojok karena kesalahanku sehingga aku harus mengalami ini semua. Tetapi ada kabar baik buat kita semua. Dia bisa mengampuni kesalahan kita dan mujizatnya tetap berlaku buat kita semua. Puji Tuhan. Yang ketiga, kasih setia Tuhan itu ada untuk setiap kita dan tidak akan ada habisnya. Coba kita ucapkan sama-sama. Kasih setia Tuhan itu ada untuk setiap kita dan tidak akan ada habisnya. Menariknya, wanita ini tidak disebut namanya. Dia hanya disebut seorang janda Sarfat. Beberapa hal menggambarkan kelemahan kondisi wanita ini. Dia itu janda yang dianggap tidak mempunyai kesetaraan dengan pria dan dia sudah tidak mampu menghidupi keluarganya lagi. Dia bukan kaum dari Israel yang layak mendapat pertolongan dan mengalami mujizat. Dia bukan. Dia bukan orang yang terkenal sehingga namanya bisa disebut, bukan. Tetapi kasih setia Tuhan juga ada buat perempuan ini. Dan dia mengalami mujizat Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita mesti tahu bahwa Tuhan itu berbelas kasihan kepada siapa saja
yang dia mau berbelas kasihan. Ya, kepada siapa saja. Nah, orang Israel sebagai umatnya Tuhan, dia menolak Tuhannya, sedangkan ini bangsa yang lain dia menyambut nabinya. Ya, orang ini mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Ya, jadi sudah 3 tahun lebih hujan tidak turun, ini membuat Elia maupun janda ini sudah tidak bisa berharap apa-apa lagi. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis dan ada di sana. Jadi kita semua perlu ingat, selalu perlu ingat, kita semua perlu ingat, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Haleluya. Dan ini benar dialami oleh Elia dan dialami oleh janda itu. Ya, saudara-saudara, sekali lagi kasih setia Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan ini terjadi buat kita semua. Dan yang keempat, dalam kondisi lemah sekalipun, ya dalam kondisi lemah sekalipun, Tuhan masih bisa memakai kita. Kita ucapkan sama-sama. Dalam kondisi lemah sekalipun, Tuhan masih bisa pakai kita. Ya, dalam keadaan yang lemah sekalipun. Saudara perhatikan di sini ada 2 tokoh. Yang pertama itu Elia. Menariknya Elia ini kelihatan makan apapun juga sudah nggak punya. Sudah nggak bisa karena sungai Keritnya kering, Tuhan tidak kirim burung gagak lagi. Tapi dia disuruh pergi ke Sarfat. Ya, lihat. Jadi kita mesti tahu mujizat itu terjadi waktu yang lampau. Sekarang kalau tidak ada, apakah ini berarti sudah berhenti? Saudara-saudara, tetapi ini yang ditangkap oleh Elia. Haleluya. Waktu dia berkata kepada perempuan itu, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang. Itu dia seperti bicara juga untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu dirinya, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang, sampai Tuhan menurunkan hujan. Mungkin kita berpikir begini, kalau orang kaya yang datang kepada Sarfat ini, janda Sarfat mengatakan seperti itu, bisa diterima gitu. Karena dia keadaannya lebih. Tapi kalau sama-sama melaratnya itu, ngomong gitu itu buat apa gitu. Loh betul bukan? Kalau ada yang lebih, it's okay gitu. Tapi ini keadaannya begitu. Istilahnya loh, podo melarat ya ngomong ngono gitu. Ya, terkira-kira kita ini mau dapat apa gitu dari omongan itu. Nah lihat saudara-saudara. Memang Tuhan itu ingin membuktikan kepada kita. Haleluya. Di saat kondisi kita itu lemah, Tuhan masih bisa pakai kita. Mujizatnya masih ada untuk kita dan melalui kita. Saya kagum dengan seorang ibu asisten rumah tangga, Warnen lagi. Orangnya sederhana banget. Dia bekerja di satu keluarga. Ya, keluarga ini punya perusahaan. Tapi tidak tahu kayak apa, ibu ini memang agak cerewet dan suka cerita tentang gereja. Lalu dia cerita kepada majikannya, yuk Li, dia bilang. Kalau yuk Li ini terima Tuhan, kebaktian di gereja, pasti hidupmu diberkati oleh Tuhan. Gitu. Berani-beraninya. Seorang pembantu rumah tangga Warnen lagi. Ya, ngomong begitu kepada bosnya. Bosnya mungkin berpikir begini, awakmu dewek mangan ae ngenger aku loh. Kok iso ngomong ngono iku teko ndi gitu.
Loh betul bukan? Tapi saudara tahu, satu keluarga ini dibaptis, dan keluarga ini ada di tempat ini. Mereka menjadi pelayan-pelayan di sini. Dia bukan diselamatkan oleh yang lebih bos. Mungkin yang lebih bos kalau ngomong sama dia, mungkin gak didengar. Tapi memang Tuhan pakai asisten rumah tangga untuk bercerita. Saudara bisa membayangkan itu. Kadang-kadang kita minder terhadap orang lain mau cerita tentang Tuhan, tentang mujizat, tentang kuasa Tuhan. Awakmu dhewe isih kayak ngene kok kate ngomong apa iki gitu loh. Betul bukan? Tapi ayo yang kita ucapkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan sendiri mengerti membela dirinya. Oleh sebab itu setiap firman Tuhan yang kita ucapkan, kita sampaikan kepada siapa saja, Tuhan yang akan membuktikan itu buat mereka. Kathryn Kuhlman, seorang penginjil wanita yang luar biasa di zamannya, di zaman 70-an. Saudara-saudara, dia menginjil, mujizat terjadi di mana-mana, tapi satu saat dia jadi sakit. Dan dia duduk di kursi roda, wheelchair. Dan saudara tahu di kursi roda dia masih khotbah di hadapan orang banyak. Dan mujizat masih terjadi. Dia tidak pernah mau berhenti. Karena dia tahu yang mengadakan mujizat bukan Kathryn Kuhlman, tetapi Tuhan yang dia ucapkan untuk orang banyak. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, ini yang mesti kita tahu. Di saat kita lemah sekalipun, Tuhan masih bisa pakai kita. Mujizat masih ada untuk kita dan melalui kita. Kita ucapkan sama-sama. Di saat kita lemah sekalipun, Tuhan masih bisa pakai kita. Mujizat masih ada untuk kita dan melalui kita. Haleluya. Tokoh yang kedua adalah janda miskin. Dia susah untuk dirinya sendiri. Dia sudah tidak mengerti apa yang mesti dilakukan. Ya, ini makanan yang terakhir. Mungkin kita juga akan berpikir, wah Tuhan kenapa suruh Elia ketemu dengan janda yang miskin. Kalau dia ketemu dengan janda yang kaya, itu masuk akal. Karena Tuhan juga dilayani oleh perempuan-perempuan kaya dalam pelayanannya. Ini masuk akal. Tapi kenapa janda miskin? Saudara-saudara sekalian, saya teringat dengan waktu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya kasih makan. Murid-muridnya disuruh kasih makan orang banyak. Murid-muridnya kumpul-kumpul duit, ketemunya cuma 200 dinar. Lalu dia bilang, uang 200 dinar mana cukup? Buat orang begini banyak. Saudara-saudara sekalian, lalu di situ ada seorang anak kecil. Dia mengulurkan tangannya. Dia bilang, aku punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Saudara bisa bayangkan seorang anak dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira ikannya seberapa kita bayangkan? Mungkin kita membayangkan ikannya besarnya kaki kita begini, ya, mungkin itu ikan tuna begitu. Paling-paling dia bawa ikan yang kecil-kecil, mungkin nila, mungkin gurame, mungkin patin. Saudara-saudara sekalian, paling-paling cuma itu yang dia bawa. Betul bukan? Mau roti 5 jelai itu berapa? 5 seluk besar begini, paling-paling cuma 5 juga yang seperti telapak tangan. Saya juga berpikir, di situ pasti ada yang lain juga punya bekal. Masa mereka pergi tangan kosong? Pasti ada bekalnya. Istilahnya kalau sekarang ada uang sakunya juga. Tetapi anak ini dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Secara luar biasa. Lalu dia tidak bisa pernah membayangkan dalam hidupnya. Dan dia akan cerita kepada anaknya, cucunya. Dia akan cerita, aku serahkan
Aku sendiri kenyang, kakak adikku kenyang, kawan-kawanku kenyang. 5.000 orang laki-laki, lain perempuan dan anak-anak, semua juga kenyang. Dia punya pengalaman dengan Tuhannya. Dia punya pengalaman dengan Tuhannya. Tuhan juga ingin kita semua punya pengalaman dengan Tuhan. Haleluya. Dan saudara bisa membayangkan, dia duduk di situ sambil melihat roti yang dipecah-pecahkan, ikan yang dibagi-bagikan tidak habis-habis. Dia akan berkata terus, wow, 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 wow. Setengah ketawa, setengah menangis. Dia melihat mujizat terjadi. Karena seorang anak menyerahkan roti dan ikan. Ingat saudara-saudara, Tuhan ingin kita semua punya pengalaman itu dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita mengerti kondisi kita masing-masing. Bisnis tidak seperti yang biasanya. Ya, saudara-saudara, tadi selesai ibadah, beberapa saudara juga mengatakan begitu. Biasanya, wah sudah dibayar, ini diem aja. Dan bukan hanya itu saja, sepinya bukan main. Nah ini, saudara-saudara, ya, keadaan bisa berubah. Tetapi kita mesti percaya dalam kondisi yang lemah sekalipun, Tuhan masih mau memakai kita. Dan mujizatnya masih ada untuk kita dan melalui kita semua. Haleluya. Yang kelima, di kondisi yang semua orang mengalami masalah, mujizatnya bisa tetap ada buat kita. Kita ucapkan sama-sama, di kondisi yang semua orang mengalami masalah, mujizatnya bisa tetap ada buat kita. Haleluya. Di cerita itu semua lagi mengalami masa yang tidak enak. Kekeringan. Tetapi orang yang dapat favor Tuhan, ketika favor Tuhan itu ada atas kita, perkenanan Tuhan ada atas kita, favor Tuhan tidak peduli musim atau keadaan. Favor Tuhan tidak peduli musim atau keadaan. Ini yang harus kita pegang. Coba kita jawab, apakah kita jalan dan berhasil karena kekuatan kita sendiri? Atau aku ini orang yang dapat favor dari Tuhan? Yang mana? Seorang saudara kita, karena dia dulu percayanya Gunung Kawi, dan dia bilang semua kekayaan yang aku dapat ini dari Gunung Kawi. Satu hari pasar turi terbakar habis. Terbakar untuk kedua kalinya. Waduh. Asuransinya dia mati. Pas kemarinnya sebelum kebakar. Asuransinya. Lalu dia bilang sama saya, kayak apa ya pendeta? Tolong didoakan. Aku tahu apa yang aku dapat dulu itu datangnya dari iblis. Mungkin kali ini Tuhan akan kasih yang betul-betul dari Tuhan. Saya bilang, ayo kita doa. Kita ketemu orang asuransi. Dan saya bilang, ya biar Tuhan yang menggerakkan hatinya. Kita tidak bisa, karena jatuh temponya sudah lewat. Saudara tahu, orang asuransi bilang begini, ya doa saja Pak, kalau memang Bapak berhak mendapat, Bapak akan mendapat. Kita cuma bisa pulang dan minggu depannya diberi kabar uang asuransinya keluar semua. Lalu dia bilang, waduh Tuhan luar biasa. Aku tahu ini semua sekarang yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu apakah yang dapat kita
katakan. Apakah kita ini berjalan dengan kekuatan kita atau kita ini orang yang dapat favor dari Tuhan? Ya, puji nama Tuhan. Kalau memang ini favor dari Tuhan, kita akan dapat mengatakan kata-kata ini untuk diri kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Coba, saudara-saudara sekalian, aku ini orang yang dianugerahi Tuhan. Coba kita ucapkan kata-kata ini. Aku orang yang dianugerahi Tuhan. Aku orang yang dicintai Tuhan. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang dispesialkan Tuhan. Hari ini aku ada bukan karena hebatku, tapi karena kemurahan Tuhan besar buat aku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-19, dia mengatakan ini. Kita ucapkan sama-sama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang hal itu sedang muncul. Tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang belantara dan sungai-sungai di gurun. Yesaya dia bernubuat. Dia memberitahu kepada semua umat Tuhan. Dia berkata, lihat, Tuhan berfirman, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sedang muncul. Tidakkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang belantara, sungai-sungai di gurun. Janda dan Elia sama-sama melihat semuanya kering. Semua susah. Tapi mereka melihat mujizat. Kalau ada favor Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai hari Tuhan menurunkan hujan di atas bumi. Saya tidak berkhotbah tentang prosperity. Tetapi khotbah ini memang dibutuhkan oleh kita semua jemaat Tuhan. Dan tim gembala Alpha Omega Church ingin supaya kita semua menjadi orang-orang yang dapat melihat bahwa favor Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada buat kita semua di tengah-tengah waktu yang tidak masuk akal sekalipun. Di tahun 98, resesi yang panjang membuat saya juga berpikir, karena waktu itu anak-anak juga harus pergi untuk sekolah. Saya juga tidak mengerti mereka akan melanjutkan sekolah dengan cara bagaimana dan kemana. Tetapi mereka mesti melanjutkan pendidikannya. Saudara-saudara sekalian, tetapi yang secara luar biasa, Tuhan bisa membuka jalan buat mereka bertiga. Di tahun 2001, Pastor Ezra, Elia, Elisa, mereka pergi overseas untuk sekolah. Yang satu di Vancouver, yang lain di Ontario. Kita bukan siapa-siapa, bisa menyekolahkan anak pergi begitu jauh dan begitu lama. Kemudian beberapa tahun kemudian di tengah-tengah kondisi yang buruk, saya katakan, dan tidak nyaman, Eliseba harus berangkat juga untuk sekolah. Saya tahu ini karena favor Tuhan. Dan favor Tuhan tidak lihat musim. Kalau dia mau melakukan, dia lakukan. Buat kita semua, saya ingin mengingatkan kita semua, tepung dalam tempayan tidak akan habis.
minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang seperti firman Tuhan. Kita perlu nangkep firman Tuhan setiap hari. Supaya kita tahu hidup penuh dengan pergumulan. Mungkin ada hari-hari ini saudara-saudara menghadapi hal seperti itu. Seperti yang dihadapi Elia, seperti yang dihadapi oleh janda Sarfat. Tetapi kita semua mesti tetap tahu tuh. Tuhan juga peduli dengan pergumulan kita di area keuangan. Tuhan bisa membuka jalan buat kita semua. Mungkin kita pikir jalan sudah buntu, tidak ada jalan lagi. Tetapi kita mesti tahu, Tuhan bisa mengadakan jalan di padang belantara dan sungai di padang gurun. Haleluya. Haleluya. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Saudara-saudara, siang ini saya ingin kita semua mau menyambut favor Tuhan. Haleluya. Kalau ada di antara kita yang saudara-saudara memang dalam keadaan sangat perlu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kita pulang dengan keadaan yang sama. Tetapi sambutlah perkenanan Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang perlu perkenanan Tuhan, mujizat Tuhan, saya persilakan saudara untuk maju ke depan. Langkah Anda maju ke depan adalah langkah iman untuk menyambut perkenanan Tuhan, menyambut favor Tuhan. Sementara kita akan berdiri bersama-sama, kita menyanyikan lagu ini. Sementara saudara-saudara yang perlu didoakan, silakan saudara maju ke depan. Haleluya. Mujizat masih terjadi. Haleluya. 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 Engkau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Berikan kami keyakinan ya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Haleluya. 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 Kami percaya janji-Mu, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang. Haleluya.
percaya. Haleluya. Imanku padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Haleluya. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Haleluya. 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 Kami menyambut perkenanan Tuhan. Kami menyambut favor Tuhan hari ini. Dan kami percaya kami pulang dengan perkenanan Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan. Dan kami ingin orang lain mengalami mujizat melalui kami semua. Jadikan kami berkat ya Tuhan. Haleluya, kami memuliakan Engkau. Sebab Engkau ada di antara kami. Dan Engkau melawati kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang. Haleluya, biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kami dengan berkat berlimpah-limpah. Tuhan memperbuat perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Tuhan memperluas daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan menjauhkan kami dari malapetaka dan penyakit supaya kami boleh melayani dan melakukan berkarya bagi Tuhan dan sesama. Setiap anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan mereka, persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Kami menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita mengatakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Sampai minggu yang akan datang.